Budidaya kambing kacang merupakan budidaya di bidang peternakan yang sangat menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Pak Arif Ugari yang membahas tentang peternakan dan pertanian dan hal-hal lain. Kali ini kita akan membahas dan menganalisa keuntungan budidaya kambing kacang. Budidaya kambing kacang merupakan budidaya di bidang peternakan yang sangat menguntungkan, terutama bagi masyarakat Indonesia. Budidaya kambing kacang selain menjadi ladang bisnis, juga bisa menjadi investasi di masa depan. Mengingat jumlah permintaan daging kambing yang selalu tinggi setiap tahunnya, bisa dipastikan budidaya ini akan memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Kambing kacang sendiri adalah salah satu dari sekian jenis kambing yang terdapat di seluruh Nusantara atau di Indonesia. Siapa sangka rupanya jenis kambing ini adalah asli dari Indonesia, sehingga banyak dijumpai di daerah manapun di Nusantara loh. Selain itu, karena harga yang dijual lebih murah daripada jenis kambing lainnya, membuat kambing kacang lebih diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat muslim Nusantara. Kambing kacang merupakan kambing pedaging yang kambing betinanya bisa melahirkan sebanyak 3 kali dalam 2 tahun, bahkan 4 kali dalam 2 tahun. Kambing jenis ini yang tidak membutuhkan lahan yang luas untuk dibudidayakan. Dengan lahan sempit saja sudah bisa melakukan budidaya kambing kacang. Untuk selengkapnya mengenai budidaya kambing kacang, simak penjelasan berikut ini. Sebelum memutuskan melakukan budidaya kambing kacang, sebaiknya pikirkan terlebih dahulu berapa modal awal dalam memulai usaha budidaya ini. Budidaya kambing kacang membutuhkan lahan kandang, bibit, pakan, serta kebutuhan lainnya seperti pekerja jika perlu. Modal awal budidaya dapat disesuaikan dengan budget yang dimiliki. Untuk lahan bebas, bisa gunakan lahan yang dimiliki sendiri meskipun tidak terlalu luas, atau dengan menyewa lahan yang lebih luas dan cocok sebagai tempat budidaya. Kemudian kandangnya bisa disesuaikan dengan jumlah bibit yang akan dikembangbiakan, sekaligus memberi tukannya dengan luas lahan yang dimiliki. Apabila menggunakan lahan sendiri, maka akan lebih menekan jumlah modal yang dikeluarkan. Semisal modal untuk lahannya 1 juta, lalu biaya pembuatan kandangnya semisal 2 kandang saja 6 juta. Bibit kambing kacang jantan betina 2 pasang dengan masing-masing seharga 2.500.000 dikali 4 ekor kambing, maka harus mengeluarkan biaya 10 juta. Maka jika ditotal keseluruhannya, biasa awal memulai usaha ini adalah 17 juta saja. Jumlah ini belum ditambah dengan kebutuhan lain. Namun dengan modal awal 17 juta, pembudidaya sudah dapat melakukan usaha. 2. Penyediaan lahan. Sekarang langsung saja pembahasan tentang tahapan budidaya kambing kacang. Yang pertama adalah menyediakan lahan. Lahan yang dibutuhkan tidak harus yang luas. Menggunakan lahan pekarangan rumah yang terlihat lapang saja sudah cukup. Apalagi kalau jumlah kambing yang dibudidayakan bukan dalam skala besar. Yang ketiga, membuat kandang kambing kacang. Berikutnya, buat kandang untuk kambing kacang. Bahan pembuatan kandang kambing kacang tidak perlu dari kayu jati yang mahal. Menggunakan bambu saja sudah cukup. Kandang kambing dibuat menyerupai bentuk rumah kecil yang mana lantai kandangnya lebih tinggi dari permukaan tanah, kawan. Sediakan tempat untuk menaruh pakan dan minumnya. Jangan lupa untuk membuat atap di bagian atas kandang untuk melindungi kambing dari panas dan terik matahari serta hujan. Jangan seng karena dapat membuat kambing kepanasan saat matahari sedang terik-teriknya. Pastikan kambing tidak bisa melompat keluar dari kandang celah depan, sehingga pengukuran kerangka kandangnya
harus pas dan tepat. 4. Memilih indukan kambing kacang yang berkualitas. Setelah kandang sudah jadi dan siap dipakai, sediakan bibit kambing ya, kacang untuk dikembangbiakan. Indukan yang dipilih adalah sepasang jantan dan betina. Pastikan kedua indukan memang sudah waktunya kawin sehingga akan lebih cepat dalam menghasilkan keturunannya. Indukan betina yang siap kawin biasanya berusia 8 bulan. Kedua indukan harus memenuhi ciri-ciri, diantaranya sehat, tidak cacat, memiliki kaki yang lurus dengan badan panjang, warna bulunya bersih dan segar alias tidak pucat. Pertumbuhannya tidak abnormal, memiliki nafsu makan yang tinggi, tampilannya gagah dengan tumit yang tinggi, aktif dan lincah bergerak serta melakukan nafsu tinggi untuk kawin. 5. Pemberian pakan. Pada analisis sengaja tidak dimasukkannya biaya untuk pemakan. Nah, karena memang alisnya kambing tidak memerlukan biaya khusus. Kambing tidak diberikan pakan berikan for atau melainkan diberi pakan berupa tahun. Yang kerap pakan untuk kambing kacang adalah daun pisang. Tentunya sangat mudah sekali menemukan daun pisang, terutama di pedesaan. Kalau toh beli biasanya harga tidak terlalu mahal kan. Lebih untung lagi jika pembudidaya juga memiliki kebun pisangnya tersendiri sehingga tidak membutuhkan biaya tambahan. Untuk penyediaan pakannya, selain daun pisang, kambing kacang juga bisa diberi pakan berupa daun lamtoro, kelor, tumbuhan segar lain juga sebaiknya diberikan pada kambing agar kambing kacang dapat berkembang biak dengan lebih cepat. Yang keenam, memberikan probiotik dan temulawak supaya kambing kacang dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan cepat. Jangan lupa untuk berikan probiotik serta temulawak. Probiotik ini diberikan dengan tujuan untuk menyeimbangkan nutrisi bagi kambing kacang. Frekuensi pemberian probiotik dilakukan minimal seminggu sekali guna menunjang kesehatan kambing kacang, sedangkan temulawak berguna untuk meningkatkan nafsu makan kambing. Di saat kambing kacang memiliki nafsu makan tinggi yang terus terjaga, maka dia akan bertumbuh dengan cepat. Pemberian temulawak ini disarankan rutin minimal setiap seminggu sekali. Selanjutnya yang ketujuh, pemberian vaksin. Jadi vaksin pada kambing kerap dipandang sebelah mata oleh para peternak. Padahal vaksinasi pada kambing juga perlu supaya kambing terhindar dari serangan penyakit yang dapat menyebabkan kerugian dalam usaha budidayanya ini. Vaksin untuk kambing berupa suntikan yang sebaiknya dilakukan ahlinya. 8. Melakukan perjodohan agar bibit kambing kacang dapat menghasilkan keturunan yang mewarisi geng mereka, maka harus dilakukan perjodohan. Demikian informasi analisa budidaya kambing kacang ini sekaligus kelebihan yang ditawarkan. Diharapkan budidaya kambing kacang ini bisa menjadi inspirasi usaha ternak yang menguntungkan bagi kita semua, kemudian lebih khususnya bagi teman-teman anak muda sebagai peternak pemula. Mungkin itu dulu video yang bisa saya sampaikan atau analisa tentang peternak kambing kacang. Semoga analisa ini atau konten kali ini bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam YouTube channel Puah Arif Ugari. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke.